Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan saya sendiri, Hatta Reza Akbar, dan rekan saya, Jiwa Pangestu. Langsung masuk ke pembahasan. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat, disingkat MPR RI atau MPR, adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dasar hukum lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ada 3 bagian yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang bagian pertama adalah kedudukan MPR, yang kedua susunan MPR, dan ketiga tugas dan kewenangan MPR. Langsung masuk ke bagian pertama, kedudukan MPR. Kedudukan MPR menjadi lembaga gabungan joint session. MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini merupakan akibat perubahan pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kedudukan MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Nah, penghapusan sistem lembaga tertinggi ini merupakan upaya yang logis untuk menghapuskan desain ketatanegaraan yang merancu dalam menciptakan check and balances di antara lembaga-lembaga negara. Nah, Bagirmanan mengemukakan ada 4 gagasan kenapa MPR dijadikan sebagai kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Yang pertama, gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga negara, bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Secara praktis, pembahasan dimaksudkan untuk meniadakan penyalahgunaan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, perubahan kedudukan, keanggotaan, dan mekanisme keanggotaan MPR, selain untuk menutup peluang penyalahgunaan sebagai jalan penyimpangan praktik dan kehendak Undang-Undang Dasar, juga dimaksudkan sebagai jalan mewujudkan. B. Gagasan sistem perwakilan 2 kamar atau bikameral. MPR menjadi wadah badan perwakilan yang terdiri dari DPR dan DPD. Tetapi dalam susunan dan kamar, bukan anggota yang menjadi unsur, tetapi badan yaitu DPR dan DPD. Kalau anggota yang menjadi unsur, maka MPR adalah badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD. Lalu yang ketiga, gagasan menyederhanakan sistem keanggotaan dengan meniadakan utusan golongan dan mengubah utusan daerah menjadi DPD. Perubahan sistem utusan daerah dimaksudkan agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dan pemerintah, di samping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah. Yang keempat atau yang terakhir, gagasan mewujudkan demokrasi dalam mengisi keanggotaan MPR dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian, meniadakan kemungkinan tindakan kolusi dan nepotisme dalam pengisian keanggotaan MPR. Oke, selanjutnya ada susunan MPR. Melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dari pasal ini terlihat jelas bahwa komposisi MPR mengalami perubahan. Hilangnya fraksi utusan golongan dari MPR memang tidak bisa dihindari, karena merupakan konsekuensi dari berubahnya paham kedaulatan rakyat yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli, dan hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hakikatnya MPR sebagai perwujudan seluruh masyarakat Indonesia yang berdaulat memiliki 3 unsur keanggotaan. Yang pertama, anggota lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui proses politik yang melibatkan partai politik berdasarkan prinsip perwakilan politik dan demokrasi politik. Yang kedua, utusan-utusan daerah yang mencerminkan prinsip perwakilan kedaerahan yang sangat penting dalam upaya menjamin persatuan bangsa dan kesatuan negara. Lalu utusan-utusan golongan fungsional yang dapat menutupi kelemahan sistem rekrutmen politik berdasarkan prinsip perwakilan politik melalui peranan partai politik. Baik, selanjutnya ada tugas dan wewenang MPR yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jiwa Pangestu. Silakan. Oke, baik. Tugas dan wewenang MPR di mana sudah diatur dalam pasal 3 Rumusan Lama yang kemudian MPR menerapkan undang-undang dan garis besar daripada haluan negara. Kemudian diubah menjadi pasal 3 ayat 1 yang berbunyi MPR
itu melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Kemudian, dengan perubahan ini, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun peraturan perundang-undangan, serta memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang 1945 yang menganut sistem pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, di mana mereka memiliki program-program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Wewenang yang dimiliki oleh MPR di atas masih ditambah lagi berdasarkan ketentuan pasal Dasar 1945 tentang pengisian lowongan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau wakil presiden berhalangan tetap. Selanjutnya, tugas-tugas dan kewenangan MPR itu memilih wakil presiden dan memilih presiden wakil presiden. Selanjutnya, itu mengenai keanggotaan dalam MPR, di mana MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR saja, utusan daerah, dan utusan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya, anggota MPR sebelum membangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Hatta Rais Akbar. Baik, fraksi dan kelompok anggota. Pengertian fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Partai politik, fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. Lalu ada kelompok anggota. Kelompok anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota. Lalu ada alat kelengkapan. Alat kelengkapan pertama ada pimpinan. Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri atas 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Namun pada periode 2014 sampai 2019, pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang diusung oleh 2 koalisi besar, KMP dan KIH, dengan struktur terdiri 4 orang dari DPR dan 1 orang dari DPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jiwa Pangestu. Lanjut dalam panitia ad hoc MPR, itu terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit itu 5% dari jumlah anggota dan paling banyak 10% dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok anggota MPR. Selanjutnya itu ada Sekretariat Jenderal, di mana Sekretariat Jenderal atau disingkat dengan Setjen MPR adalah itu aparatur pemerintah yang berbentuk kesekretariatan lembaga negara. Setjen MPR dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada pimpinan MPR. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Jiwa Pangestu dan Hatta Rais Akbar mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.